Kalau latar belakang keluarga secara kebetulan dari Chinese, papahnya yang dibilang kalau Chinese itu paling totok banget. Awal agama sih Konghucu, terus udah agak besar masuk agama Buddha karena sering ikut teman-teman pergi ke vihara. Terus waktu SMP mulai tertarik dengan agama Katolik, lalu pindah agama, belajar agama Katolik. Tapi sebelum belajar agama Katolik itu sering ikut-ikutan teman-teman yang agama Kristen. Jadi setelah mengikuti dan mempelajari agama Katolik merasa kayaknya pas ya, karena belum tahu kan Pak Islam itu seperti apa. Jadi belajar selama 3 tahun belajar agama Katolik, lalu dibaptis. Setelah itu jadi aktivis gereja. Jadi setiap acara di gereja, setiap minggu kebaktian itu ini itu pembaca Alkitab. Kadang penyanyi kur gereja di liturgi namanya, terus pembaca Alkitab itu namanya lektor atau lektris. Lektris itu untuk perempuannya, sedangkan lektor itu untuk prianya. Jadi kalau untuk waktu itu sangat-sangat mendalami agama Katolik gitu. Karena selain jadi aktivis di gereja, banyak ikutan kegiatan-kegiatan sering mendampingi pastor, kegiatan di luar daerah. Ketika untuk pindah agama selain Islam itu kayaknya sah-sah aja. Tapi kalau untuk pindah ke Islam itu kayaknya suatu yang momok berat. Dan awalnya tidak ada ketertarikan untuk masuk Islam, karena di awal pemikiran ini waktu itu Islam itu agama yang sangat sulit, terus agama yang sangat keras, yang tidak bisa mentolerir orang lain. Kayak orang Chinese itu kita didiskreditkan. Kita benar-benar kayak dipojokkan. Terus untuk suatu hal apapun, ketika melihat orang Chinese itu kayak istilahnya lihat sesuatu yang najis gitu loh. Jadi waktu itu ini berpikir, ini bukan agama yang baik, kok bisa begini ya. Terus pernah kejadian yang tahun 98 itu, dan itu juga tambah menjadi bumerang buat ini itu sangat-sangat benci agama Islam. Ini tuh ada teman, dia orang Manado, pendeta juga, sekalian dia lulusan sekolah Alkitab Batu. Jadi ini tanya sama dia, Kak, saya boleh nggak pinjem Al-Quran terjemahnya? Buat apa? Dia bilang gitu. Saya cuma pengen tahu Islam itu seperti apa sih. Lah, waktu itu dia langsung bilang gini, Pak, udah kamu nggak perlu tahu Islam itu seperti apa. Dia bilang, yang jelas Islam itu tidak baik, begini. Pokoknya sesuatu hal yang mencitrakan bahwa Islam itu memang sesuatu hal yang buruk gitu, sesuatu yang pemahamannya keras, yang tidak bisa mentolerir orang lain, apalagi agama lain gitu. Dan dia bilang, jadi bukti apa yang kamu perlukan? Enggak, saya pengen baca aja. Ya udah, ini saya kasih tahu kamu. Cuman kan ini orangnya nggak percaya begitu aja. Dia cuma bilang, oh ya oke. Saya paham, tapi saya pengen baca isi Al-Quran itu apa gitu. Nah akhirnya dipinjamkannya buku Al-Quran terjemahan. Jadi Aini itu baca Al-Quran, terus Aini bandingkan lagi dengan Injil. Nah di saat
membaca Injil, itu Aini ketemukan kata-kata yang sudah pernah Aini baca di Al-Quran gitu. Dan itu Aini kaget banget. Loh, kok bisa ada ya di Al-Quran kata-kata seperti ini, ayat ini persis sama yang ada di Al-Quran gitu. Jadi 3 hal yang membuat Aini hijrah pada saat itu, yakin. Satu, dilarang memakan hewan berkaki kuku belah. Maksudnya itu babi. Di Injil bahasanya seperti itu, dan di Al-Quran pun bahasanya sama, tidak ada perbedaan. Terus saya berpikir, di Al-Quran ini orang-orang Islam kan dilarang untuk makan babi, dan itu jelas-jelas tertulis haram gitu, dan mereka melakukannya. Kalaupun ada orang yang makan itu barang, berarti mereka itu tidak konsekuen dengan agama yang dia jalani. Sedangkan orang Kristen dan orang Katolik, bedanya mereka tidak pernah diberitahukan hal itu dilarang. Langsung mulai berpikir lagi, loh, berarti apa yang saya jalani selama ini salah, pikir ini. Karena kan kalau misalnya kalau ini benar, larangan ini ada di Injil, kok para pendeta, para pastor itu tidak diberitahukan kepada umatnya gitu. Sedangkan Islam benar-benar itu ada di Al-Quran dan diberitahukan kepada umatnya oleh para imam-imam di masjid, ustadz-ustazahnya, itu kan dikasih tahu, Pak. Jadi satu hal poin penting yang menjadi catatan buat Aini, oh iya ya, berarti saya salah nih. Tapi Aini belum melanjutkan untuk bacaan selanjutnya karena diburu waktu. Pada saat itu malam Aini bisa baca, jadi Aini kasih tanda itu, terus besoknya Aini pergi kerja, sore ada waktu senggang Aini baca lagi. Ketika Aini baca lagi beberapa halaman, mulai ketemu lagi yang kalimatnya itu ada di Al-Quran. Itu kedua itu dilarang minum khamr. Khamr itu kan minuman keras. Nah, kalau di Al-Quran juga bahasanya sama, minuman keras dilarang. Terus Ani berpikir lagi, ini di Injil ini ada larangan seperti ini, tapi kok para pastor, pendeta, mereka minum wine. Karena pada saat perjamuan suci itu misa kudus setiap hari Minggu atau hari Sabtu atau perayaan-perayaan suci lainnya, para pastor itu minum gitu wine itu. Wine itu bukan wine yang biasa, itu kan memang dari impor, Pak, dari Eropa. Dan itu diibaratkan darah Kristus. Nah, ini mulai berpikir, oh iya ya, ini dilarang, tapi kok para pendeta, para pastor nggak ngomong ke kita, justru mereka minum. Kalau dibandingkan dengan Islam, benar-benar ini haram dan tidak diperbolehkan, benar-benar tidak dilakukan gitu loh. Tapi ini kenapa ulama-ulamanya, ulama-ulama di gereja, mereka minum itu gitu. Akhirnya ya itu jadi catatan penting juga, itu kedua. Terus baca selanjutnya baca, dapatlah satu hal lagi, 3 hal. Itu tertulis oh ya, disuruh untuk khitan. Ya, dan itu bahasanya ada di Injil dan di Al-Quran. Nah, ini sempat kaget. Loh, ini hal sepele sebenarnya. Kalau dipikir itu hanya sepele gitu. Tapi kok kenapa tidak diberitahukan? Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, mereka tidak ada yang sunat, Pak. Tidak ada yang khitan. Karena mereka tidak tahu kalau bahwa di Injil itu ada. Tapi di Islam kan disuruh khitan, ya mereka dilakukan dan itu tahu, wajib hukumnya. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh umat Katolik atau umat Kristen gitu? Ini berpikir, Pak, ini ada yang salah nih. Akhirnya cukup dah, saya nggak mau lanjutkan ini. Cukup 3 hal poin penting itu yang saya pikir selama ini saya salah menjalani agama, saya salah telah memilih agama. Ya, mungkin ini sudah waktunya. Tidak. Ini tidak pernah berkonsultasi karena menurut ini apa yang ada tertulis di Injil dan di Al-Quran itu merupakan suatu kebenaran. Ya, karena kalau kita bertanya, ada kemungkinan besar dalam pikiran Aini itu pasti akan disangkal gitu. Jadi cukup bagi Aini, apa yang saya dapatkan di Injil itu adalah suatu kebenaran.
Dan buat apa lagi saya bertanya, ini pikir gitu. Nah, karena udah jelas gitu loh. 3 hal itu yang menjadi poin penting kenapa ini pengen hijrah gitu.